saya mau tanya. Nama saya Yudi Mamendeva, saya berasal dari Nias. Berdasarkan penjelasan Bapak berkata bahwa setiap apa yang kita lakukan benar atau salah, maka kita harus kembali kepada dasar yang benar. Kita tidak bisa menyimpulkannya sendiri, tapi kita kembali ke dasar yang benar, yaitu Alkitab. Kalau memang standar kita Alkitab yang bagaimanakah itu? Karena saya juga pernah mendengar bahwa ada bagian-bagian kitab suci yang sudah tidak berlaku lagi pada saat ini. Nah, bagaimana dengan itu, Pak? Ada bagian-bagian kitab suci yang sudah tidak berlaku saat ini. Apakah benar demikian? Ya, karena begini saudara ya, di dalam kitab suci atau hukum Taurat, itu kita mendapati sebenarnya ada 3 hukum di dalamnya. Yang pertama itu adalah hukum moral. Yang kedua namanya hukum seremonial. Dan yang ketiga itu adalah hukum sipil. Seluruh hukum Taurat itu terbagi dalam 3 bagian itu. Hukum moral itu misalnya adalah 10 hukum. Jangan membunuh, ya, jangan mencuri, jangan saksi dusta, dan lain sebagainya. Itu semua yang berkaitan dengan moral. Itu adalah hukum moral. Tapi hukum seremonial itu adalah hukum-hukum yang bergantung, yang bicara soal sistem peribadatan orang Israel pada zaman perjanjian lama. Misalnya, kalau berdosa harus ada korban kambing, domba, dan lain sebagainya. Perempuan yang lagi datang bulan tidak boleh pergi ke bait Allah. Macam-macam aturan itu yang penuh di dalam kitab Imamat, itu adalah hukum seremonial, ya, itu adalah hukum seremonial. Lalu yang ketiga itu adalah yang namanya hukum sipil. Hukum sipil ini sama seperti undang-undang negara Israel pada zaman itu. Misalnya, perempuan yang kedapatan berzina maupun laki-laki yang kedapatan berzina harus dirajam, dilempar batu sampai mati. Atau kalau ada nabi palsu harus dihukum mati. Itu hukum sipil, undang-undangnya. Nah, kalau semua ini mau diberlakukan sekarang, lalu jadi bagaimana? Itu mustahil dilakukan. Nah, maka di sini kita harus mengerti bahwa ada hukum moral, hukum seremonial, hukum sipil, yang mana yang masih berlaku, ya. Nah, di sini kita harus sadar, hukum moral itu harus terus berlaku. Tidak bisa dibatalkan. Tuhan Yesus berkata bahwa sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ini pasti bicara soal hukum moral. Karena hukum moral tidak mungkin tidak berlaku. Terus berlaku sampai Tuhan datang. Nah, lalu bagaimana dengan hukum seremonial? Hukum seremonial ini kita harus sadar apa tujuan hukum itu. Yang menyangkut dengan upacara-upacara keagamaan, sistem-sistem peribadatan orang Israel. Sebenarnya hukum seremonial ini memang tidak dimaksudkan untuk berlaku terus memang. Itu hanya berlaku sementara waktu saja. Coba dibacakan Ibrani pasal yang ke-10 ayat 1. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Nah, perhatikan kalimat pertama. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Bayangan dari apa? Bayangan dari sesuatu yang akan datang. Keselamatan yang akan datang. Dan karena itu maka bayangan ini tidak dimaksudkan untuk berlaku selama-lamanya. Sampai semua generasi, tidak. Ada batas waktu dari bayangan itu. Coba lihat lagi Ibrani pasal 9 ayat 10. Ibrani 9 ayat yang ke-10. Karena semuanya itu, di samping makanan minuman dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Yang hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Kalau waktu pembaharuannya sudah datang, ya sudah tidak berlaku lagi. Waktu pembaharuan itu terjadi pada waktu Yesus sudah datang dan mati di kayu salib. Itu waktu pembaharuannya. Sampai di situ, hukum seremonial stop di sana. Tidak boleh lanjut. Kalian boleh libur sampai tanggal 10. Setelah tanggal 10 masih libur?
Tidak lagi. Berarti liburnya sampai tanggal 10. Tidak lagi berlaku liburnya setelah tanggal 10. Hukum seremonial berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Setelah waktu pembaharuan datang, maka sudah tidak berlaku lagi. Nah, tadi dalam Ibrani 9 ayat 10 itu disinggung contoh-contoh hukum seremonial. Di samping makanan, minuman, berbagai macam pembasuhan, hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Nah, hukum seremonial ini misalnya, ada hukum makanan halal haram. Tidak boleh makan babi, itu haram. Tidak boleh makan daging anjing, itu haram. Dan macam-macam yang lain. Nah, semua itu hukum seremonial dan sudah berakhir sampai masa pembaharuan. Karena itulah sekarang orang Kristen boleh makan babi, daging babi. Orang boleh makan daging anjing. Mau makan daging apa saja, terserah. Hukum halal haram sudah tidak berlaku lagi sampai tiba masa pembaharuan. Coba baca satu ayat penting, Efesus pasal 2 ayat 15 bagian pertama saja. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Dengan matinya sebagai manusia, ini Yesus. Dengan matinya sebagai manusia, dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini yang mana yang dibatalkan? Kalau kita anggap semuanya, ini tabrakan sama Matius 5 ayat 18. Bahwa semua itu harus berlangsung. Yang berlangsung terus hukum moral. Tapi hukum ini, seremonial, memang harus berakhir setelah Tuhan Yesus mati. Maka memang hukum seremonial, makanya Paulus juga menasihatkan ya dalam Kolose 2 ayat 16-17. Jangan kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, hari raya, bulan baru, hari Sabat. Semuanya hanya bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Maka hukum seremonial sudah selesai. Bagaimana dengan hukum sipil? Kalau ada orang ketangkap berzina, dirajam sampai mati. Ada nabi palsu, dihukum mati. Kalau sampai hari ini ada orang ketangkap berzina, saudara angkat batu, lempar, kasih mati dia. Saudara yang akan dipenjara. Saudara bisa dihukum mati oleh pemerintah. Itu tidak bisa diberlakukan. Tadi saya bilang, hukum sipil itu adalah undang-undang negara Israel pada saat itu. Orang Israel sekarang pun tidak memakai lagi undang-undang itu. Mengapa kita harus menerapkan itu pada masa kini di negara kita? Negara kita punya undang-undang sendiri. Kalau ada orang yang berbuat zina, ya laporkan pada pihak berwajib. Jangan angkat batu dan lempar mati. Kita yang salah. Kalau ada orang ketahuan, wah nabi palsu. Menurut firman Tuhan, nabi palsu harus dilenyapkan dari muka bumi. Tangkap dia, gantung dia, hukum mati. Kamu yang akan dihukum mati oleh undang-undang Indonesia. Bahwa hukum sipil tidak berlaku. Orang kedapatan berzina tidak boleh. Harus dirajam mati. Tapi di dalam Yohanes pasal 8, orang tangkap perempuan berzina dibawa pada Yesus. Makanya orang Yahudi tanya, menurut hukum Musa, ini orang harus dilempar mati. Yesus tahu itu jebakan. Karena kalau Yesus bilang, ya dihukum mati, itu melanggar undang-undang Romawi. Undang-undang Romawi pada waktu itu adalah tidak boleh orang yang di dalam negara jajahan bisa mengambil keputusan hukuman mati. Tidak bisa. Harus pemerintah Romawi. Makanya orang Yahudi mau bunuh Yesus pun tidak bisa lakukan. Harus butuh keputusan Pontius Pilatus. Yang mempunyai hukum yang namanya ius gladi, yaitu wewenang untuk menjatuhkan hukuman mati. Dan Pontius Pilatus punya itu. Orang Yahudi tidak bisa hukum mati sendiri. Karena itu kalau Yesus suruh lempar wanita itu, dia melanggar hukum Romawi. Dalam hukum Romawi yang melarang itu, Yesus pun tidak menerapkan hukum Musa. Kalau begitu memang hukum sipil itu hanya berlaku untuk Israel pada masa itu saja. Jadi kalau ditanya, Alkitab ini menjadi standar kita. Lalu yang mana? Ya tentu saja yang bersifat hukum moral. Hukum seremonial tidak, hukum sipil tidak. Karena itu, maka kita tidak boleh sembarang menerapkan. Maka kalau kita sembarang menerapkan, maka itu bisa menyebabkan terjadinya banyak masalah sekarang ini.